Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya, Claudia Liaventi Umaroh. Saya adalah peserta latsar CPNS Kemhan dari kelompok 4 dengan pengampu Bapak Suhendra SIPMM dengan pembahasan implementasi nilai dasar ASN, terutama etika publik. Apa itu etika publik? Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan juga keputusan. Nah, lalu apa itu kode etik? Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku, sedangkan kode etik profesi yang dimaksud adalah untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok yang khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, ada 12 kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh itu tidak bertentangan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Next, ini adalah nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama yaitu memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila, pastinya. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, dan akurat. Yang kesepuluh, mengutamakan kepentingan pimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan juga yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis. Nah, lalu ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua, dimensi modalitas. Unsur-unsur dimensi modalitas itu apa aja sih? Yang pertama ada akuntabilitas, transportasi, dan juga netralitas. Dan yang terakhir ada dimensi tindakan integritas publik. Dimensi tindakan integritas publik ini dalam arti yaitu tidak melakukan korupsi dan juga kecurangan. Nah, tuntutan etika publik dan kompetensi. Jadi ada sebuah prinsip yang dinamakan the right man on the right job, yaitu menetapkan orang pada tempat atau pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. The right man on the right job. Lalu ini ada konflik kepentingan. Apa aja sih macam-macam konflik kepentingan? Yang pertama contohnya aji mumpung atau self-dealing, yaitu memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, menerima atau memberi suap. Yang ketiga, menyalahgunakan pengaruh pribadi. Yang keempat, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi juga. Nah, lalu ada juga nih pemanfaatan informasi rahasia, seperti mengacaukan kedudukan formal dengan keuntungan yang diperoleh secara informal. Konflik kepentingan bisa menciptakan pasar gelap bagi transaksi yang dilakukan dalam forum-forum informal. Dan yang terakhir ada loyalitas ganda, yaitu menggunakan kekuasaan dalam pemerintah untuk investasi pribadi. Nah, lalu ada paham idealisme etik. Paham idealisme etik itu mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik.
Nah, ini merupakan nilai-nilai internalisasi atau testimoni dari saya sebagai tenaga kesehatan. Contohnya yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nah, senantiasa mengasah dan memperbarui skill kompetensi yang dimiliki, berpegang teguh pada prinsip diri sesuai dengan SOP, tidak memihak kepada siapapun, baik dokter maupun rekan kerja. Jadi kita harus mempunyai prinsip dalam bekerja dan terutama harus sesuai dengan SOP. Lalu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Nah, ini contohnya ketika ada pasien dengan kondisi misalnya perdarahan pasca bersalin dan kebetulan dokter tersebut tidak ada di tempat. Nah, kita harus cepat membuat keputusan, memberikan penanganan apa yang harus dilakukan. Contohnya seperti memberikan obat anti pendarahan atau melakukan tindakan KBI atau KBE untuk menghentikan perdarahannya yang sesuai dengan SOP-nya tanpa menunggu-nunggu jawaban atau instruksi dari dokter terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ini contohnya kita tidak membedakan ya, ini seperti gambar di sini tidak ada yang dikucilkan, walaupun kita berbeda dari ras, agama, atau suku. Jadi kita harus tetap bersatu dan bekerja sama. Selanjutnya, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Contohnya, jika ada pasien yang marah-marah, kita harus tetap sabar, tersenyum, dan menjelaskan kepada pasien dengan kepala yang dingin. Nah, lalu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Contohnya, kita memberi tindakan harus sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Tidak bisa disamaratakan antara si A dan si B, sehingga terhindar dari malpraktik. Jadi kita bisa bertanggung jawab atas tindakan apa yang telah kita lakukan. Lalu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat. Contohnya, mengenai rumah sakit, mengenai ketersediaan ruangan kita harus jujur, terus harus tanggap terhadap keluhan pasien, cepat dalam menangani keluhan, tepat juga dalam memberikan obat. Nah, lalu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Contohnya, kita ikuti program vaksinasi yang sedang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Yang sebagai nakes, kita juga ikut mendukung, bahkan ikut andil untuk menjadi vaksinatornya. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. See you in the next video. Bye!